perkenalkan, kami dari SMK Taman Purwokerto dan di sini kami dari kelas 11 TKJ 2. Nah, jadi kami diberi tugas oleh guru-guru kami, yaitu guru mapel MTK untuk mewawancarai terkait judi dalam mata hukum. Sebelumnya perkenalkan, saya ada Nurdin Aceh, kemudian ini ada Naura, ada Davadi, kemudian ada Fian, ada Syarifudin, dan terakhir ada Arya. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait judi dalam mata hukum. Mungkin bisa dilanjutin namanya. Jadi bagaimana hukum di negara ini mengatur permainan judi? Oke, terima kasih ya, langsung dijawab kan Bu nanti semua. Langsung aja ya. Terima kasih adik-adik dari Telkom ya, kelas 11 tadi ya. 2 jadi 1 terkait dengan judi ya, tadi disampaikan untuk anak-anaknya tadi ditanyakan bagaimana aturan hukumnya ya. Kalau judi di negara kita jelas itu ilegal ya, tidak dilegalkan ya kan. Jadi ada aturannya di situ. Kalau misalnya kita lihat KUHP ada pasal 303 di situ tentang perjudian. Di situ mengatur terkait dengan unsur-unsur apa aja yang bisa ditindak atau ditangkap dalam hal perjudian ya. Terus untuk undang-undang pelaksanaannya ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu tentang ITE juga, sama juga ya, itu yang online. Untuk KUHP-nya itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu tata cara pelaksanaan hukum pidana ya, itu sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya ada di Indonesia itu pasti ilegal gitu ya, sembunyi-sembunyi, tidak ada dasar hukumnya dan bisa ditindak seperti itu ya. Lanjut. Berikut nomor 2 itu Pak. Apakah dianggap ilegal sepenuhnya atau ada aturan tertentu yang mengatur operasinya? Ya jelas ilegal ya sepenuhnya itu, karena undang-undang udah jelas tadi pasal 303 KUHP itu nggak boleh untuk judi. Terus juga yang ITE juga pasal 27 ayat 2 itu juga nggak boleh untuk yang online ya, judi online juga seperti itu. Yang nomor 2. Nomor 3, dari sudut pandang hukum menurut Bapak judi itu seperti apa? Kalau hukum jelas itu perbuatan yang dilarang ya oleh hukum ya, itu yang pertama. Yang kedua juga perbuatan judi itu merusak moral ya kan, bisa menimbulkan kecanduan. Kalau misalnya orang udah judi, udah main judi, pasti dia kecanduan itu. Nah kalau sudah kecanduan itu, dia akan butuh uang untuk deposit, untuk main kan seperti itu. Akhirnya dia menghalalkan segala cara kan gitu. Kalau misalnya dia kalah terus main judinya, otomatis dia butuh uang, dia bisa melakukan tindak pidana lain. Nah bisa menjadi trigger atau penyebab untuk pidana lain. Maka dari itu untuk judi ya stop lah ya, nggak usah coba-coba ya. Terus pertanyaan selanjutnya, sanksi yang paling berat dalam hukum terkait dengan judi online itu bagaimana? Ya kalau sanksi, kategori sanksi di Undang-Undang ITE itu ya pasal 27 ayat 2, bagi pelaku judi online pidana penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar itu ya. Itu hukuman maksimalnya 6 tahun atau 1 miliar, tapi tergantung dari majelis hakimnya yang mengadili seperti itu ya. Lanjut. Ya, untuk yang terakhir, bagaimana cara agar pemuda tidak terjangkit judi online? Ya judi online sekarang emang banyak ya anak-anak muda ya main judi online. Dia karena megang HP ya kan, yang harusnya buat komunikasi, buat sosial ya kan, malah buat permainan judi ya kan. Makanya kita harus kasih pemahaman nih ke adik-adik, ke teman-teman ya kan, bahwa judi itu yang pertama ilegal ya kan, dilarang. Yang kedua yaitu tadi disampaikan, itu bisa menyebabkan jadi kecanduan ya kan. Gimana terus biar nggak judi online Pak? Ya buat hal-hal positif lah ya kan. Kalau belajar, yo belajar ya kan, pakai ekstrakurikuler lah, olahraga lah, hal-hal yang positif lah, yang enggak terus. Mungkin kalau orang judi itu kan orang kerjaan ya, dia nggak ada kegiatan, akhirnya buka HP, media sosial, terus ada iklan-iklan mungkin. Nah itu biasanya ikut-ikutan awalnya, coba-coba ya kan, ya terus akhirnya kecanduan itu seperti itu ya. Saya kira itu ya. Ada yang lain? Sepertinya sih sudah cukup Pak. Terima kasih banyak buat Bapak Andi atas waktunya telah membantu tugas kami. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih ya adik-adik ya. Sekali lagi sampaikan ke teman-temannya
pahami bahwa judi itu dilarang ya, dan juga tadi saya sampaikan bisa menjadi trigger atau mungkin jadi pemicu untuk tindak pidana lainnya. Kalau sudah kecanduan, dia butuh uang, dia otomatis akan cari hal-hal yang ilegal juga ya kan, apa itu mencuri, menipu ya kan. Sekarang banyak juga mas kasus-kasus ya kan, penipuan, penggelapan, yaitu ujung-ujungnya karena judi online, karena dia ikut main judi di mana ya kan, ya, judi-judi ya seperti itulah yang merusak akhirnya kan. Nah, dia tersangkut hukum, keluarganya juga berantakan, amburadul. Nah, itulah bahaya judi di situ ya. Jangan sampai lah anak-anak kita yang generasi penerus kayak jenengan-jenengan ini sampai kepengaruh ke judi ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Oh wow!